Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Denis Hamida, selaku moderator dari kelompok 9, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Koperasi Produsen Porang Kaltim, dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini, yaitu Denis Hamida, saya sendiri, yang kedua ada Anjar Zabir, yang ketiga ada Chandra Maulana, yang keempat ada Radit Ferdi, dan yang kelima ada Rizky Ferdiana Saputra. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi di mana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggota koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama. Melakukan usaha dan kegiatan di bidang bagi para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha memajukan kehidupan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi. Koperasi Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dan penguasaan faktor produksi khususnya pemodalan. Dari tujuan koperasi yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis tentang koperasi, yang kedua untuk mengetahui suatu koperasi yang sedang ditinjau, yang ketiga untuk mengetahui rencana anggaran koperasi, dan yang keempat untuk mengetahui penjualan hasil produsen tanaman porang. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Chandra Maulana. Terima kasih moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan beberapa poin dari Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. Yang pertama ada profil koperasi, yaitu nama organisasi Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. Status hukum menunggu SK turun dari Kementerian Koperasi di minggu ini. Alamat perusahaan berada di Jalan Pangeran Surirata, Gang Kenanga, RT 36 nomor 42, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Bidang usaha di pertanian, nomor telepon 0813 5000 4863, email koperasiporangborneo@gmail.com. Jam kerja ada di Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Sejarah singkat Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. Berawal dari kegiatan kelompok kecil 5 orang petani pada bulan Desember tahun 2019. Dengan basic skill, tani berbeda di jenis tanaman. Memiliki aspirasi untuk bertani dengan jenis tanaman umbi yang terkenal dengan nama porang. Melihat peluang dari jenis tanaman porang, berlanjut konsultasi dengan para teman-teman petani lainnya. Dan mendapat pertukaran ilmu dan wawasan, mulai bereksperimen mencocokkan dengan tekstur serta iklim di Kalimantan Timur, yang notabene daerah dengan iklim tidak menentu di lahan pertama di Batu Cermin, Kecamatan Sempaja, Kota Samarinda. Bermodal bibit dari Lampung, Pulau Sumatera. Dan setelah mengamati prosesnya, ternyata bisa dengan signifikan tumbuh dan menyesuaikan dengan iklim di Samarinda. Melihat keprihatinan para petani dan sistem ekonomi pertanian yang pada umumnya kurang diminati oleh generasi muda, serta pengaruh lapangan pekerjaan yang kebanyakan merusak alam yang terjadi di Kalimantan Timur, timbul pemikiran untuk mensosialisasikan dan memulihkan pemikiran petani, juga memiliki potensi mengangkat roda ekonomi dan alam, serta mampu sejahtera. Hal ini berkaitan dengan pandangan mengenai ketersediaan lahan tidur baik pribadi maupun pemerintah dan tekstur tanah di Kalimantan Timur yang mendukung untuk tanaman yang digeluti kelompok kecil tersebut. Sehingga berniat membuat suatu wadah untuk menampung kegiatan pertanian umumnya dan petani porang khususnya. Pada bulan Februari tahun 2020, dengan menjalin komunikasi dengan kelompok tani lainnya dan mensosialisasikan jenis tanaman ini,
para kelompok tersebut mendukung dan bergabung menjadi satu wadah. Dengan asas dan visi serta misi yang sama, muncul kesepakatan untuk memilih organisasi dalam wujud koperasi atas saran dari berbagai pihak, dengan asas yang sesuai dengan visi misi kelompok ini dan memiliki anggota kurang lebih 15 orang. Sesuai dengan perkembangannya, bertaraf lokal Samarinda membentuk Prakoperasi Serba Usaha Porang Borneo Samarinda pada bulan September 2020, mulai membuka lahan kedua di daerah Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu, dengan kisaran bibit 50 kg. Melihat antusias para kelompok dan anggota yang mulai bertambah, dari berbagai daerah sekitar lintas daerah mulai Tenggarong Seberang, Muara Badak, dan rilis di Kota Bontang. Timbul kesepakatan untuk melebarkan cakupan wilayah kerja koperasi dan terbit kesepakatan untuk upgrade ke ranah wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan nama Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. Dengan menyegarkan proses legalitas di bulan Januari 2021, beranggotakan 32 orang terdaftar dan masih ada calon anggota lainnya yang belum melengkapi administrasi keanggotaan. Ada pula poin logo koperasi. Dari gambar logo di atas terdapat beberapa item yang memiliki arti sebagai berikut. Teks nama koperasi pada dasarnya memiliki keinginan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat umum secara general. Kedua, lingkaran menggambar sirkulasi yang terus-menerus dari anggota bertujuan untuk anggota dan masyarakat. Ilustrasi badan dengan lingkaran di atasnya, karena bentuk koperasi merupakan tempat berkumpulnya seluruh anggota yang memiliki bermacam-macam warna dari inisiatif serta inovasi, bersama bergerak maju memadukan seluruh visi misi setiap anggota menuju kebaikan dan kemajuan koperasi dan seluruh anggota. 4. Ada gambar daun. Ini mendeskripsikan bahwa koperasi ini bergerak di pertanian yang kedepannya berpijak pada hasil pertanian, baik dari proses maupun hasilnya. Yang kelima, ada tulisan dan warna. Tulisan merupakan penamaan dari koperasi ini yang disepakati oleh seluruh anggota. Itu ada warna hijau yang berkaitan kuat dengan alam yang mencerminkan bentuk dari keharmonisan, stabilitas, pembaruan yang kuat akan inovatif, dan kreativitas. Warna oranye merupakan kombinasi kuning dan merah dan dianggap sebagai warna yang energik. Visi misi Koperasi Produsen Porang Borneo Sejahtera Kaltim. Visi koperasi menjadi koperasi produsen yang mampu memproduksi dan atau menampung hasil produksi anggota koperasi yang selanjutnya mendistribusikan, memasarkan, menjual produk hasil koperasi baik dalam negeri ataupun luar negeri dengan tujuan mensejahterakan anggota. Ada misi koperasi yaitu mengoptimalkan potensi anggota menuju kemandirian. Yang kedua, meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat menuju kesejahteraan anggota. 3. Berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat berskala mikro. Tujuan Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. 1. Sebagai wujud partisipasi aktif pengembangan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas, rasa kebersamaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, mendapatkan SHU sebesar mungkin dengan operasional sekecil mungkin untuk kesejahteraan anggota. 3. Mendapatkan bagi hasil margin yang halal untuk keperluan operasional organisasi. Terima kasih. Sekian itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ferdian. Asas dan prinsip Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. Asas Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha
dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, melaksanakan pendidikan pembinaan pengkoperasian bagi anggota. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Berikutnya, nilai-nilai koperasi produsen porang Borneo Kaltim. Nilai-nilai yang membentuk budaya koperasi produsen porang Borneo Kaltim adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Yakin atas kemampuan sendiri serta tidak melepaskan tanggung jawab, tetapi mencari jalan keluar dalam menghadapi permasalahan. Bekerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas dengan tetap berpedoman kepada sistem prosedur serta mempertimbangkan resiko. Yang kedua, ikhlas, ikhtiar, inspiratif, inovasi, dan impact. Bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, lillahi ta'ala, dan tetap tegas dalam mengambil keputusan, serta terus berusaha melakukan upaya maksimal demi kemajuan bersama. Selain itu, berusaha untuk selalu berinovasi dan berkembang ke arah yang lebih maju dan berkembang, membuat inspirasi bagi petani lainnya yang diharapkan memiliki dampak baik bagi seluruh masyarakat sekitar. Yang ketiga, semangat dan kerjasama. Semangat kerjasama di antara karyawan dengan pengurus atau dengan lembaga maupun instansi pemerintah terkait, sebagai upaya mempercepat proses pencapaian tujuan koperasi. Yang keempat, kredibel, kemampuan bekerja secara profesional, bekerja dengan memanfaatkan keahlian untuk pencapaian target-target perusahaan secara efektif, efisien, dan optimal, dan dapat dipercaya oleh anggota. Yang kelima, amanah, bekerja dengan dilandasi kejujuran serta nilai-nilai kebenaran dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Amanah anggota adalah hal utama yang harus senantiasa dijaga untuk meningkatkan kepercayaan. Berikutnya, struktur organisasi. Setiap badan usaha didirikan untuk mencapai satu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut akan menentukan luasnya pekerjaan yang akan dilakukan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu struktur organisasi yang akan membagi antara wewenang dan tanggung jawab setiap posisi di dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi koperasi adalah sebagai berikut. Pengurus koperasi, Ketua Moh Nur Yono, Wakil Ketua Sumarno Rahayu, Sekretaris Sidik Purnomo, Wakil Sekretaris Nuryanto, Bendahara Dian Siswanto, Pengawas Koperasi, Ketuanya Lydia Listiono, SE, Anggota Syarif Syarudin Afandi, Nanang Widodo. Divisi Kewirausahaan Zubaidi Suryo Jiwandono, Divisi Penyemaian dan Pembibitan M. Ipung, Divisi Pendidikan dan Penyuluhan Idris Trisno, Divisi Pembiayaan dan Permodalan Nur Zaini dan Slamet Daroini, Divisi Promosi dan Pemasaran Rustam Effendi dan Santoso Edi Prasetya. Berikutnya, permodalan koperasi produsen porang Borneo Kaltim. Demi kelancaran program kerja yang menuntut perputaran modal, koperasi secara mandiri menyediakan tempat berinvestasi, terutama bagi seluruh anggota koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan koperasi. Hal ini menerapkan asas yang termasuk di dalam prinsip koperasi mengacu perundang-undangan yang berlaku. Modal anggota kelompok berbentuk pertama, simpanan pokok. Simpanan pertama anggota sebagai salah satu syarat keanggotaan. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan yang wajib disetorkan anggota setiap pekan dan baru bisa diambil bila anggota keluar. Yang ketiga, pinjaman dari anggota. Berikut saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Anza. Ya, saya lanjutkan. Produk Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. A. Bibit penyemaian. B. Pupuk organik.
C. Peralatan pertanian untuk program jangka panjang. D. Konsultasi dan manajerial pertanian porang dan perkoperasian. E. Koperasi produsen porang Borneo Kaltim lainnya. Selanjutnya, program koperasi produsen porang Borneo Kaltim. A. Program kerja jangka pendek. Yang pertama, mensosialisasikan produk koperasi yang berupa pupuk organik dan tanaman porang. Yang kedua, kemasyarakatan sekitar. Yang ketiga, merangkul para petani maupun kelompok petani dengan menjadikan anggota koperasi dengan sistem subsidi bibit ketika kuota sudah terpenuhi. Yang keempat, mempersiapkan bibit sebanyak mungkin untuk program penyemaian di workshop koperasi. Yang kelima, mempersiapkan dan mengolah lahan yang tersedia sebaik mungkin. Yang keenam, mempersiapkan wadah penampung hasil dari seluruh pertanian anggota koperasi pada khususnya dan mitra petani pada umumnya. B. Program jangka panjang. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan lembaga pertanian dan bahan pangan serta perdagangan guna memperlancar program koperasi dan membangun kesejahteraan petani anggota koperasi. Yang kedua, menjembatani para petani porang untuk memperoleh pasar skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, bermitra dengan lembaga maupun individu untuk memperbesar skala produksi produk koperasi. Yang keempat, program pengolahan hasil panen dengan sistem pabrikasi dan packing. Yang kelima, berupaya untuk memperoleh perluasan lahan dan bibit sebaik mungkin. Selanjutnya, progres kegiatan koperasi produsen porang Borneo Kaltim. Yang pertama, 1. Lahan batu cermin Sempaja Kota Samarinda merupakan pembukaan lahan pertama yang berkisar kurang lebih 0,5 hektar. Ini merupakan penanaman percobaan penyesuaian tanaman porang dengan kondisi di Samarinda. 2. Workshop koperasi. Koperasi memiliki tempat khusus untuk proses penyemaian bibit dan pembuatan pupuk organik buat anggota koperasi yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi tanah yang akan ditanami bibit. 3. Lahan Suryanata. Pembukaan lahan Jalan Suryanata kurang lebih 2 hektar dimulai di bulan Agustus 2020 dan terus melebarkan persiapan lahan guna menanam bibit dari workshop. 4. Ketersediaan lahan. Dari perhimpunan 32 lahan anggota koperasi produsen porang Borneo Kaltim, luasnya lahan kami yang belum siap berkisar kurang lebih 25 hektar, meliput Tenggarong Seberang, Batu, Besaung, Muara Badak. Selanjutnya, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program kerja koperasi. 1. Permodalan yang bertunjuk kemandirian pada anggota petani dan dalam koperasi ini sangat berkaitan erat dengan peralatan dari para petani bermodal kecil seperti kami. Dalam hal ini kami masih melakukan pertanian dengan alat konvensional yang membuat proses kinerja maupun operasional di lahan masing kurang maksimal sehingga memerlukan waktu yang lama dan dalam mengolah lahan. 2. Jangka panen yang lama menuntut para petani yang memiliki modal kecil memutar otak untuk kelangsungan sehari-hari seminggu, berkurangnya motivasi untuk budidaya tanaman porang meskipun bermetode sangat menjanjikan untuk meningkatkan tahap hidup petani kecil. 3. Khususnya
daerah Kalimantan Timur, sementara memperoleh bibit masih relatif sulit didapatkan dan belum memenuhi kebutuhan untuk lokal Kaltim, sehingga masih pesan dari daerah lainnya, yaitu Pulau Jawa dan daerah lainnya. Hal ini sangat berkurang praktis dari segi cost operasional. 4. Dari segi lahan, untuk mendapatkan hasil yang signifikasi, para petani kecil membutuhkan luasan lahan maksimal. Hal ini sangat mendukung bila memanfaatkan lahan tidur dari individu maupun pemerintah Provinsi Kaltim. Mengingat pengolahan wilayah tambang yang berkurang efektif, kami sangat berharap bisa dilimpahkan ke para petani kecil kami terkait untuk pemulihan selama masih bisa untuk di program kerja kami. 5. Pemasaran atau penjualan produk hasil panen budidaya porang yang kurang mendapatkan pertanian dari dinas terkait setempat, sehingga masih terpaku dengan pabrik-pabrik di Pulau Jawa. Daerah lainnya sangat memungkinkan bila mendapat perhatian dinas maupun lembaga pertanian Kalimantan Timur dengan adanya rencana pabrikasi dan ekspor langsung dari Kalimantan Timur, mengingat transportasi yang sudah sangat mendukung sehingga lebih efisien dari segi cost akomodasi dan akan lebih menguntungkan pemerintah lokal serta petani lokal Kalimantan Timur atau petani luar daerah dalam budidaya tanaman porang ini. Selanjutnya, rencana anggaran biaya budidaya porang. Yang pertama, daya estimasi lahan 1 hektar. Selanjutnya, persiapan lahan. Yang pertama, biaya sewa 5 juta. Yang kedua, biaya penebasan pohon dan gulma 5 juta. Yang ketiga, biaya pembajakan lahan 3 juta. Yang keempat, lainnya jumlahnya subtotal 13 juta. Selanjutnya, pembibitan. Yang pertama, kata kecil harga 150 per kilogram, 20 biji per kilogram. Yang kedua, katak super harga 150 per kilogram, 90 biji per kilogram. Umbi harga 30.000 per kilogram, 4 biji per kilogram. Untuk ini penggunaan lahan menggunakan katak super dengan ukuran 30 kali 80 cm memerlukan kurang lebih 40.000 biji katak super atau setara 450 kg bibit porang. 450 kg kali 150.000 sama dengan 66 juta. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raden Adi. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Tenaga kerja. Untuk proses pematangan lahan, perawatan, pemanenan ini diperlukan estimasi sekitar 45 hari dengan estimasi upah kerja 125.000 per hari. 45 hari dikali 125.000 menghasilkan 5.625.000 rupiah. Untuk 5 orang dikali 5.625.000 rupiah sama dengan 28.125.000 rupiah. Biaya total operasional. Untuk biaya total operasional di luar akomodasi keseluruhan dapat kita tarik dari yang pertama persiapan lahan sebesar 8 juta, pembibitan sebesar 66 juta rupiah, pemupukan sebesar 12.500.000 rupiah, dan tenaga kerja sebesar 28.125.000 rupiah. Subtotal di luar akomodasi sama dengan 114.625.000 rupiah. Sedangkan
Total operasional tanpa pembelian bibit Rp48.625.000. Akomodasi. Untuk rencana sistem perakomodasian menyesuaikan kota pengiriman dalam besaran tonase. Truk Fuso 20 kurang lebih 20 ton sama dengan 15 juta, sedangkan truk kecil kurang dari 7 ton sama dengan 7 juta. Penjualan hasil panen dalam waktu 1 tahun, umbi kurang lebih 40.000 biji, estimasi biaya mencapai berat setengah kilogram per umbi yang sudah ditanam. Sedangkan harga untuk penjualan lewat koperasi nantinya dihargai 50.000 per kilogram. Selain itu juga diperoleh hasil katak dari pohon tersebut minimal 2 katak dengan harga 150.000 kilogram. Hasil umbi 40.000 bibit dikali setengah kilogram dikali Rp5.000 sama dengan 100 juta. Hasil katak 2 kali 4.000 biji dibagi 90 biji per kilogram sama dengan 890 kilogram. 890 kilogram dikalikan 150.000 sama dengan Rp133.500. Hasil dalam satu tahun dengan nominal 100 juta ditambah Rp133.500.000 sama dengan Rp233.500.000. Hasil panen dalam waktu 2 tahun. Hal ini kurang lebih sama rincian dan nilai jualnya dengan hasil 1 tahun, akan tetapi ada penambahan berat umbi untuk waktu 2 tahun. Berat umbi yang ditanam bisa mencapai 2-3 kg umbi, serta penambahan bibit katak yang akan dihasilkan selama 2 tahun menjadi 2 kali lipatnya. Akan tetapi biaya perawatannya akan menambah untuk pupuk dan sewa lahannya. Hasil umbi 40.000 bibit dikalikan 2 kg dikalikan 5.000 kg menghasilkan Rp400 juta. Hasil katak per bibit 4 kali 40.000 biji dibagi 90 biji per kilogram menghasilkan 1.778 kg. Hasil panen dalam jangka waktu 2 tahun 400 juta ditambah Rp266.700 menghasilkan Rp666.700.000. Perhitungan nilai keuntungan hasil panen. Keuntungan panen dalam waktu 1 tahun, hasil dalam 1 tahun dikurangi biaya operasional Rp233.500.000 dikurang Rp114.625.000 menghasilkan Rp118.875.000. Hasil panen dalam waktu 2 tahun atau bibit tahun pertama tidak ditanam. Hasil dalam 2 tahun dikurangi biaya operasional tanpa biaya pembelian bibit, yaitu Rp666.700.000 dikurang Rp114.625.000 dikurang Rp48.625.000 sama dengan Rp503.450.000. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini saya akan membacakan tentang melihat keprihatinan para petani dan sistem ekonomi pertanian yang pada umumnya kurang diminati oleh generasi muda, serta pengaruh lapangan pekerjaan yang kebanyakan merusak alam yang terjadi di Kalimantan Timur. Timbul pemikiran untuk mensosialisasikan dan memulihkan pemikiran petani juga memiliki potensi mengangkat roda ekonomi dan alam, sehingga berniat membuat suatu wadah untuk menampung kegiatan pertanian umumnya dan petani porang khususnya. Melihat antusias para kelompok dan anggota yang memulai bertambah dari berbagai daerah, timbul kesepakatan untuk mengupgrade koperasi dari skala Samarinda ke ranah wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan nama Koperasi Produsen Porang Borneo Kaltim. Koperasi memiliki visi dan misi, yakni mengoptimalkan potensi anggota menuju kemandirian, meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai dan norma yang masyarakat menuju kesejahteraan anggota, berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat berskala mikro. Dengan asas koperasi, yakni keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, melaksanakan pendidikan pembinaan perkooperasian bagi anggota. Kerjasama antar kooperasi. Kooperasi juga memiliki tujuan yaitu sebagai wujud partisipasi aktif pengembangan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas, rasa kebersamaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan SHU sebesar mungkin dengan operasional sekecil mungkin untuk kesejahteraan anggota. Mendapatkan bagi hasil margin yang halal untuk keperluan operasional organisasi. Sarannya, semakin berkembangnya zaman harus membuat koperasi lebih tertantang untuk membenahi fasilitas serta mencari sumber untuk permodalan dalam kegiatan operasional koperasi. Karena kalau tidak, koperasi akan terus seperti sekarang dan tidak akan berkembang, apalagi di zaman era globalisasi sekarang ini. Dibutuhkan juga sosialisasi dan pendidikan koperasi kepada masyarakat agar dapat melahirkan kader-kader koperasi yang dapat diandalkan. Diharapkan juga kerjasama dari pemerintah dalam menjalankan pengeksporan tanaman porang dan juga bisa melalui gerakan koperasi itu sendiri untuk dapat membuat koperasi menjadi lebih baik sehingga koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan para anggotanya. Sekian dari hasil presentasi tentang makalah koperasi porang ini. Selanjutnya saya akan memulai pertanyaannya. Di sini saya sudah menyiapkan 6 pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian dari koperasi? Yang kedua, apa itu tanaman porang? Pertanyaan yang ketiga, kenapa koperasi ini memilih produksi porang sebagai komoditas utama mereka? Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari koperasi ini. Yang kelima, dampak koperasi ini terhadap perekonomian di Kalimantan Timur. Yang keenam, kenapa koperasi ini memilih lahannya di wilayah kota. Yang ketujuh, sejak kapan koperasi ini berdiri? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa pengertian dari koperasi? Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi di mana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan anggota koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama. Melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dibaca. Jawaban pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Anjar. Jawaban yang kedua, porang adalah jenis tanaman umbi di daerah Jawa. Tanaman ini dikenal dengan nama iles. Biasanya tanaman porang dimanfaatkan dan diolah untuk menjadi bahan baku pembuatan tepung, kosmetik, pengental lemen, mie, ramen, dan bisa juga sebagai penjernih air. Yang ketiga, jawaban pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Chandra Maulana. Kenapa koperasi ini memilih produksi porang sebagai komoditas utama mereka? Koperasi ini memilih memproduksi porang karena tanaman ini termasuk tanaman yang tidak memerlukan perawatan khusus. Hanya butuh waktu perawatan seminggu sekali, mudah untuk dibudidayakan dan termasuk jenis tanaman liar yang banyak ditemukan di mana-mana. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Rizky. Apa kelebihan dan kekurangan dari koperasi ini? Koperasi porang ini dibentuk untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kalimantan Timur, terutama golongan bawah dan para petani.
Itu merupakan salah satu kelebihan dari koperasi porang ini. Kekurangannya adalah masalah permodalan, dan jangka panen, dari segi lahannya, pemasarannya. Sudah seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Adi. Ya, nomor 5. Apa dampak koperasi ini terhadap perekonomian di Kalimantan Timur? Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani dan masyarakat golongan bawah di Kalimantan Timur. Yang kedua, mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar dan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Di sini pertanyaan nomor 6. Kenapa letak wilayahnya berada di perkotaan? Karena pemilihan letak lahan wilayah kota bertujuan untuk memudahkan akses bagi para anggota koperasi, dan letak lahan ini dekat dengan workshop koperasi sehingga para petani dapat mudah mendapatkan bahan untuk bercocok tanam. Selanjutnya, pertanyaan ke-7 dibacakan oleh Anjar. Pertanyaan yang ke-7, sejak kapan koperasi ini berdiri? Koperasi ini berdiri sejak bulan Desember tahun 2019. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dan pertanyaan dan diskusi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.